pembahasan undang-undang Ya, MD3 ini? dalam pertemuan tadi itu ada usulan-usulan yang disampaikan oleh koalisi masyarakat sipil untuk verifikasi RUU Pemilu, dan kami sampai pada kesimpulan bahwa reformasi di DPR itu tidak mungkin terlepas daripada reformasi terhadap undang-undang partai politik dan undang-undang pemilu itu sendiri. Dan misalnya masukan yang diberikan oleh koalisi masyarakat sipil tadi, bahwa tidak sembarang orang bisa direkrut untuk jadi calon anggota DPR oleh partai politik, tapi harus menjadi anggota partai itu sedikit-sedikitnya 3 tahun dan harus melalui proses jenjang pekaderan di dalam partai. Nah, disitulah sebenarnya calon anggota DPR itu dibekali dengan kemampuan intelektual, pemahaman terhadap tugas dan kewenangan DPR, yang termasuk juga etika sebagai anggota DPR. Dan kemudian kita ketahui bahwa DPR itu kan partai-partai kan punya kewenangan untuk melakukan recall atau PAW terhadap anggotanya. Sehingga kalau ada anggota yang menyimpang seperti itu, partainya sendiri akan mengambil satu tindakan sebelum Badan Kehormatan DPR mengambil satu langkah kalau terjadi pelanggaran etik. Jadi saya kira ini merupakan kesempatan yang baik bagi kita untuk melakukan reformasi terhadap DPR dan dimulai dari reformasi terhadap undang-undang partai politik dan sistem pemilu kita sendiri. Prof, tadi kan kalau tadi disebutkan itu terkait pencalonan anggota legislatif yang harus 3 tahun dulu ya sebagai kader. Ini usulan dari koalisi. Ya, usulan dari mereka. Lalu bagaimana kalau nanti pencalonan terhadap calon presiden dan wakil presiden dari partai? Apakah memang harus dari kader atau memang nantinya ada usulan baru dari mereka tadi? Ya, memang agak berbeda karena kalau calon presiden itu dan calon wakil presiden memang diusulkan oleh partai politik peserta pemilu, dan itu kan baik satu partai politik atau dia gabungan partai politik, itu yang disebutkan di dalam pasal 22E dari Undang-Undang 45. Jadi bisa saja yang dicalonkan itu adalah kader dari salah satu partai politik yang mengusung atau mencalonkan, bisa juga satu partai politik mencalonkan, ya, bisa juga orang bukan anggota partai yang bersangkutan tapi didukung oleh partai politik. Jadi agak berbeda tentang pencalonan presiden dengan pencalonan anggota DPR. Sebab untuk calon anggota DPR itu yang ikut pemilu bukan dia, yang ikut pemilu itu adalah partai politiknya. Nah, sementara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, yang ikut pemilu pilpres dan pilpres itu adalah pasangan calon presiden wakil presiden itu. Partai hanya mengusulkan atau mencalonkan dia ke KPU, dan kalau memenuhi syarat dia ditetapkan sebagai calon untuk ikut dalam pertarungan pilpres itu sendiri. Jadi memang agak berbeda antara calon anggota DPR dan calon presiden dan wakil presiden. Permintaan koalisi tadi untuk percepatan pembahasan undang-undang pemilu dan diambil alih oleh pemerintah. Ya, saran dari koalisi tadi itu supaya ini diambil alih oleh pemerintah, dan memang ini sudah disepakati dalam prolegnas, tapi siapa yang akan menjadi pengambil inisiatifnya, apakah DPR ataukah pemerintah? Koalisi masyarakat sipil hari ini mengusulkan supaya pemerintah yang mengambil alih, dan memang pemerintah sebenarnya sudah mengambil langkah-langkah ke arah itu. Kementerian Dalam Negeri juga sudah menghimpun masukan-masukan dan sudah mulai juga mengkaji masalah ini, walaupun belum sampai kepada satu draft yang disirkulasikan untuk kita bahas bersama-sama, dan kami Kementerian Koordinator juga akan mengkoordinasikan pembahasan 3 RUU ini. Dan ini juga sudah ditegaskan oleh Pak Presiden beberapa waktu yang lalu bahwa kita harus segera melakukan perubahan terhadap undang-undang ini untuk melakukan reformasi di bidang politik khususnya. Kira majunya di tahun berapa nanti? Target kita sih tahun 2026 sudah mulai diselesai dan kemudian dibahas, dan sudah ini kan masuk skala prioritas dalam. Atau palu di 2026 juga? Iya, harapan kita bisa selesai tahun 2026 karena KPU-nya kan harus dipilih dan dilantik lebih dulu. Paling tidak itu sudah setengah jalan, 2,5 tahun pemerintahan ini berjalan, sehingga persiapan pemilu itu berjalan lebih baik dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Kalau sebelumnya kan ada yang dipersiapkan oleh KPU yang ada sekarang, ya, tapi dilaksanakan oleh KPU yang baru. Itu kadang-kadang juga mereka tidak terlalu siap dan memahami sebenarnya lika-liku penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Jadi lebih baik kita agak lebih panjang jangka waktunya,
KPU dilantik dan kemudian mereka lah yang mempersiapkan sampai melaksanakan pemilu itu sendiri. Prof. Yusril, izin mau yang soal yang lain, ini terkait dengan 3 orang hilang yang masih belum ditemukan pasca demo rusuh akhir Agustus. Ya. Dari Polda Metro Jaya menyampaikan bahwa sampai dengan tadi malam setidaknya mereka mengumumkan hasil penelusuran soal kerusuhan itu, belum ada dari pihak keluarga yang mengadukan ke Polda Metro Jaya. Tapi di sisi lain polisi mengakui bahwa sudah mengetahui informasi itu dari media sosial, mengingat itu juga sudah diunggah oleh Kontras. Menurut Prof. Yusril, apakah Polda harus jemput bola untuk mencari tahu atau tetap menunggu aduan dari keluarga dulu untuk bisa menelusuri ini, karena ini kan juga sudah hitungannya sudah lebih dari 1 minggu setelah mereka hilang. Ya, begini, kami pagi ini melakukan koordinasi dengan Polda dan juga koordinasi dengan Mabes Polri mengenai keberadaan dari 3 orang itu. Tentu nama-namanya kan sudah dimiliki oleh kepolisian dan juga sudah disebut-sebut oleh Kontras dengan 3 orang yang hilang itu. Walaupun memang setelah dibuka pos laporan itu lebih kurang seminggu, belum ada keluarga yang melapor kepada pos pelaporannya dibentuk oleh kepolisian itu. Tapi berdasarkan juga pemberitaan media, polisi sebenarnya sudah berkewajiban untuk mencari keberadaan yang bersangkutan. Tapi kita juga menghimbau sebenarnya supaya kalau memang yang bersangkutan itu ada, tapi tidak diketahui di mana keberadaannya, supaya cepat-cepat juga memberitahu kepada masyarakat, baik melalui kepolisian ataupun melalui media massa, supaya tidak timbul kesan bahwa mereka itu hilang. Kan kalau kita ikuti perkembangannya, ketika terjadi demonstrasi yang berujung kerusuhan itu kan banyak sekali jumlah orang yang hilang, bahkan diduga penghilangan paksa, tapi kemudian kan akhirnya cuma tinggal 3 orang. Jadi kadang-kadang yang lain-lain itu yang nggak ketemu itu mesti juga harus segera mengumumkan di mana keberadaannya, supaya tidak menimbulkan kegelisahan bagi keluarga dan juga bisa digoreng-goreng ke sana kemari. Hal seperti ini lebih baik kita himbau kepada mereka yang hilang yang 3 orang itu segera untuk melaporkan diri kalau memang sekiranya mereka dalam keadaan sehat walafiat dan bebas. Tapi kalau misalnya mereka betul-betul hilang tanpa jejak, keluarga juga memang melaporkan, tapi polisi juga akan mencari keberadaan mereka. Dan kami sudah melakukan koordinasi hari ini untuk memfollow up mereka yang sampai hari ini disangka hilang itu. Mudah-mudahan ya bisa ditemukan segera. Termasuk koordinasi dengan Kapolri juga terakhir? Ya, sudah. Dengan Wakapolri kita juga koordinasi. Soal follow up dari tuntutan dari tokoh-tokoh saat bertemu dengan Presiden tanggal 11 kemarin yang membentuk tim investigasi khusus, kemudian tim reformasi kepolisian, apakah ada follow up juga dari Presiden? Karena kabarnya ada kepres yang sudah disiapkan. Saya belum tahu sampai hari ini, karena memang pada waktu ada pertemuan itu Pak Lukman Hakim Saifuddin mengatakan bahwa Pak Presiden sudah setuju. Walaupun saya dan Pak Menteri Agama masih bertanya-tanya juga, karena memang tidak eksplisit dia mengatakan setuju. Saya mengatakan bahwa itu ide yang baik, yang masuk akal, perlu kita pertimbangkan. Nah, tapi sampai hari ini kita belum menerima arahan dari Pak Presiden apakah akan dibentuk satu tim gabungan pencari fakta atas demonstrasi yang berujung kerusuhan akhir Agustus yang lalu, ataukah pemerintah memandang keberadaan dari tim yang dibentuk oleh 6 lembaga negara bidang HAM itu apa itu saja, atau akan membentuk yang baru. Itu bukan kewenangan saya, itu kewenangannya daripada Presiden. Karena itu saya tidak berani mendahului beliau. Lebih baik kita tunggu arahan Pak Presiden mengenai masalah ini. Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama akan ada arahan dari beliau, sehingga saya juga dapat mengkomunikasikan kepada publik apakah pemerintah memang memandang perlu membentuk satu tim gabungan pengumpul fakta, ya, seperti yang diusulkan oleh 17+8 ya, termasuk juga oleh Gerakan Hati Nurani yang ketemu Pak Presiden, ataukah cukup dengan satu tim pengumpul fakta, pencari fakta yang dibentuk oleh 6 lembaga negara HAM ini. Kita tunggu aja perkembangannya dari Presiden. Ya. Soal ide tim reformasi kepolisian itu, apakah menurut pemerintah atau menurut Prof secara pribadi sebagai Menko memang seurgent itu untuk diperlukan, atau cukup dari Kompolnas saja sebetulnya juga punya fungsi pengawasan juga terhadap polisi? Ya, tapi Kompolnas kan sebenarnya menjalankan perintah undang-undang. Tapi komisi yang dibentuk oleh Pak Presiden itu mungkin akan lebih jauh daripada Kompolnas. Dan tugas daripada komisi ini betul-betul melakukan reformasi, artinya pengkajian ulang terhadap kedudukan
ruang lingkup tugas dan kewenangan dari kepolisian negara kita setelah dari tahun lebih kurang tahun 2003 atau 2004 ya, saya agak lupa. Pada waktu itu saya sendiri sebenarnya bersama Pak Matori Abdul Jalil, Menteri Pertahanan yang mewakili pemerintah membahas RUU kepolisian itu sampai selesai di DPR, dan setelah itu kan ada beberapa kali amandemen tapi tidak substansial. Mungkin undang-undang yang sudah diberlakukan lebih dari 20 tahun itu sekarang sudah harus dievaluasi kembali dengan menyesuaikan keadaan sekarang dan tuntutan dari rakyat untuk melakukan reformasi kepolisian kita. Jadi seperti apa nanti, ini tugas dari komisi atau komite reformasi inilah untuk merumuskan perubahan-perubahan itu, dan saran-saran itu akan diserahkan kepada Presiden nantinya. Kalau hal yang ini saya konkret, karena Pak Presiden mengatakan kepada saya, dia bilang, Prof, ini segera nanti kita akan bentuk komisi reformasi kepolisian ini, dan akan bekerja mungkin berapa bulan, dan nanti kita harapkan sudah ada hasilnya disampaikan kepada saya. Targetnya kapan itu mau dibentuk? Belum. Kalau itu memang sudah disiapkan kepresnya, dan mungkin akan segera dilantik ya sehari 2 hari ini, dan kita lihatlah dalam kepresnya nanti berapa lama dia diberikan tugas untuk menyelesaikan rumusan-rumusan tentang reformasi yang harus disampaikan kepada Pak Presiden itu. Tapi kalau mengenai tim gabungan pencari fakta independen terhadap demo yang berujung kerusuhan itu memang sampai hari ini nggak jelas. Tapi kalau pembentukan tim reformasi kepolisian itu memang iya, itu sudah dikemukakan Pak. Siapa yang akan menjadi leadernya nanti? Belum tahu saya, nanti kita dengar aja besok. Oke. Dan goalsnya ini revisi Undang-Undang Polri ya, Prof? Iya, arahnya akan melakukan revisi terhadap Undang-Undang Polri. Terima kasih ya. Terima kasih banyak, Prof.